Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia-China Business Reception 2025. Perdana Menteri China Li Qiang juga turut hadir dalam acara yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Hotel Shangri-La Jakarta bersama Perdana Menteri China Li Qiang. Acara Indonesia-China Business Reception 2025 dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Jamuan makan malam ini juga dihadiri oleh 100 pengusaha dari Indonesia dan 60 pengusaha besar asal Cina yang datang bersama rombongan Perdana Menteri Cina. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kesempatan ini bisa menjadi momen penting bagi kedua negara dan peluang ekonomi bagi Indonesia. Acara Bisnis Indonesia-China 2025 mempertemukan 160 pengusaha asal Indonesia dan China. Presiden Prabowo dan PM China hadir dalam acara yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan terbaru acara Bisnis Indonesia-China, kita akan bergabung dengan Yohanes Leonardo dari Hotel Shangri-La Jakarta. Selamat malam Ardo, silakan dengan laporan Anda. Iya, Felicia, menarik sekali mengenai perkembangan terkini dari pertemuan dalam jamuan makan malam yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dihadir juga oleh beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk ada Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri, bersama dengan Perdana Menteri China Li Qiang yang kemudian datang kemudian memberikan beberapa sambutan khusus bagi pemerintah Indonesia yang menyambut sejak di Halim Perdanakusuma tadi sore. Lalu kemudian bahasan-bahasan menarik yang dibahas di dalam diantaranya adalah garis besar yang paling ditekankan baik dari pemerintahan Tiongkok maupun juga pemerintah Indonesia adalah bagaimana kemudian kedua belah negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik secara resmi selama 75 tahun ini berkomitmen untuk membangun iklim investasi lebih tinggi ataupun lebih erat lagi di masa yang akan datang, di mana pada pertemuan kepresidenan yang akan berlangsung besok di Istana Negara memang akan membahas beberapa proyek maupun juga rancangan-rancangan investasi yang akan berlangsung di masa yang akan datang, di mana tadi kami dengarkan informasi ada sekitar 8 sektor yang akan digali atau dipercepat dalam kerjasama antar kedua belah negara, mulai dari sektor hilirisasi, manufaktur, energi, teknologi, artificial intelligence ataupun juga kecerdasan buatan, kemudian ada kesehatan, bioteknologi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta misi ketahanan pangan berupa industri pertanian dan juga industri kelautan. Dan yang menarik di garis bawahi dari 8 sektor tersebut kemudian salah satu yang dibocorkan untuk kemudian komitmen yang akan disepakati ataupun juga akan diseriusi bagi kedua belah negara adalah program besar dari Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah makan bergizi gratis atau MBG, di mana pola kerjasamanya kemudian dipimpin tadi lininya oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin bersama dengan para pengusaha besar dari Tiongkok maupun juga pemerintah Tiongkok, di mana tadi seperti yang disampaikan dalam paket berita yang kita dengarkan sama-sama bahwa ada sekitar 60 pedagang dari Tiongkok serta 100 pedagang dari Indonesia, dan tentunya untuk butir-butir kesepakatan yang tadi sempat disinggung dan dibahas, kami akan menunggu seperti apa pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada besok di Istana Negara, karena pertemuan akan berlangsung antara kedua pimpinan negara yang akan kemudian berlangsung di Istana Merdeka Jakarta mulai pukul 10 pagi, dan kita akan mendengarkan sama-sama dan menunggu seperti apa hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Tiongkok. Dari Shangri-La Jakarta kembali ke Anda di studio, Felicia. Baik, terima kasih banyak Ardo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.